Halo, salam sehat untuk 11 lebih subscriber channel ini. Ya mungkin lu penasaran atau mungkin lu juga udah tahu background yang berbeda. Tentunya juga gue ada di tempat yang berbeda, bukan di sangkar gue yang biasa. Saat ini gue ada di eh, The Central Hostel di Istanbul. Jadi gue mendarat kemarin di Istanbul itu jam jam 18.30 waktu sini, jadi mungkin sekitar jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pertama beda 4 jam antara Turki, Istanbul terutama ya. Dan gua rasa juga semua Turki sama, setahu gua mereka 1 jam satu zona waktu. Di sini mundur 4 jam. Jadi kalau saat ini lu nonton misalnya jam eh, 6 sore, berarti di Istanbul itu jam 2. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi supaya ada sedikit bayangan, gak beda jauh sebenarnya. Dan waktu gue mendarat kemarin itu ya lewat maghrib lah ya. Itu udaranya sekitar suhu udaranya sekitar 19 derajat atau 18 mungkin ya. Jadi seperti paling gampangnya menggambarkan itu suhu udaranya seperti di puncak. Nah, itu hampir sama lah seperti di puncak persis. Jadi kalau lu pun pakai apa ya kayak gini nih, lengan apa baju biasa lah ya, itu masih oke, masih kuat. Tapi kalau lo yang nggak kuat dingin mungkin pakai ini, pakai sweater tipis cukup gini. Ini makanya gue siapin karena nggak tahu ya, mungkin aja kalau malam lebih dingin. Kemarin gue malam juga sih jalan ke hotel dari Taksim Square, itu gue masih, kalau gue memang suka dingin jadi nggak ada masalah. Nah, jadi kira-kira seperti itu suasana, bukan suasana ya, tapi iklim di sini ya. Jadi supaya ada gambaran sedikit buat kalian. Dan ini adalah tujuan final destination untuk musim terakhir ini, dan juga final Liga Champions antara apa namanya, antara City dan juga Inter. Jadi ini alasan pertama gua datang ke sini. Nah, cuman karena ini gua rekam jam 11.23 waktu sini, jadi jam berapa ya, di 4:15.23, jadi setengah 4 sore ya di Indonesia waktu gue ngerekam ini. Dan sekarang itu hari Rabu, jadi masih ada banyak waktu untuk ya gue memberikan reportase lah, gambaran-gambaran seperti apa suasana menjelang final Liga Champions. Jadi kita nggak usah terlalu langsung ke topik masalah, karena nanti mulai seru nanti H-1 atau H-2 lah paling nggak. Jadi mulai ada presscon nanti H-1 dari kedua tim, terus pitch testing. Jadi nanti kita akan lebih tahu update dari pemain dari kedua tim, dari kedua kesebelasan. Walaupun sebenarnya kalau lu yang ngikutin bola dan juga ngikutin konten channel gue ini, pasti lu sudah bisa menebak atau kira-kira seperti apa sih line up dari kedua tim ini. Ada gambaran lah kira-kira 89%. Jadi hanya tinggal nanti update terakhir saat menjelang pertandingan, apakah ada yang cedera atau mungkin ya ada masalah apa, kita kan nggak tahu. Nah, sekarang gue akan mengajak kalian untuk ya melihat sekeliling dari kota Istanbul ini, kota yang sangat indah, kota yang berada di apa ya, di jembatan dua peradaban dunia ya, antara Asia dan Eropa. Ya, Asia dan Eropa kita tahu merupakan cikal bakal dari peradaban dunia ya, dan gue berada tepat di tengah-tengahnya, di tepat di ya di jantung kota Istanbul lah, di yang terkenal dengan Selat Bosporus. Nah, oke, gue akan cerita terkait dengan persiapan dan juga perjalanan gue dari Jakarta ke Istanbul. Mungkin buat lu yang udah sering traveling atau apa istilahnya ya, nyetadion, mungkin sudah bisa apa ya, sudah bisa membayangkan ya bagaimana serunya, dan juga kadang-kadang ada tantangan, ada hal-hal yang nggak terduga, dan itu yang sebenarnya bagian yang paling menarik dari traveling. Apalagi ya, walaupun gue udah banyak ke berbagai negara, berbagai kota, berbagai tempat, tapi ini adalah pengalaman pertama gue ke Istanbul, ke Turki. Dan gue dari dulu memang pengen banget, salah satu yang pengen gue datengin adalah Istanbul, dan pas banget pertandingan finalnya juga diselenggarakan di Istanbul, di Turki, dan pas banget juga partainya seru, menurut gue seru, karena mempertemukan gue selalu mengatakan istilah ini, dua kutub sepak bola yang berbeda antara Inggris dan Italia, dan mereka adalah
eh, the best saat ini. Ya City the best, Inter mungkin semua sebagian nggak terima karena fans Milan ya atau Juventus. Nah, balik lagi tadi soal perjalanan persiapan gua ke Istanbul. Yang pertama adalah soal pesawat, soal tiket ya. Jujur tadinya itu rencananya gue sampai di sini itu hari Rabu ya sekarang ini nih, kira-kira sore. Itu jadwalnya. Kenapa? Karena ya itu yang waktu yang paling ideal menurut gue. Tapi ingin satu dari lain hal, akhirnya gue dapet tiket pesawat yang jauh lebih murah dan juga sampainya lebih cepat. Lebih cepat mungkin sekitar 6-10 jam lah, atau mungkin 12 jam. Ya jadi lebih terburu-buru persiapan gua, tapi juga waktu gue di sini jadi lebih banyak. Mungkin kalau gue pakai tiket pesawat yang sebelumnya, sekarang mungkin gue baru sampai, atau mungkin bahkan belum sampai, masih di udara, masih dari Timur Tengah ke sini. Jadi sekarang gue bisa lebih cepat menyapa kalian. Nah, pertama soal pesawat tadi ya. Nah, ada satu yang seru juga nih teman-teman. Jadi transitnya itu hanya sekitar 45 menit. To be precise 45 menit. Dan untungnya pesawat dari Jakarta ke Doha itu on time. Nah, jadi nggak ada masalah. Tapi gue harus lari-lari. Nah, nanti mudah-mudahan ya gue bisa sedikit. Dan nanti sambil gue cerita, nih sebelum gue lanjutin cerita, sambil gue menarasikan semua persiapan dan perjalanan gue ke Istanbul ini, nanti gue sambil gue insert gambar-gambar aja ya, karena gue nggak ngerti cara ngedit yang keren. Jadi intinya sambil gue bercerita, sambil gue nanti insert gambar atau video yang berhasil gue abadikan, oke? Jadi itu tadi, pertama transitnya sangat sebentar, hanya 45 menit ya, dan ternyata selama ini gue berolahraga rajin rutin, ternyata berguna ya, karena itu harus lari dengan berat barang yang lumayan ya, dan ya akhirnya berhasil, dan barang gue yang di bagasi juga nggak ketinggalan, jadi sempat juga dia loncat ya intinya. Kemudian sampai di Istanbul lumayan lama nunggu busnya, sekitar 1 jam lah total dari mulai gue beli tiket bus sampai dapat tiket bus. Perjalanannya juga lumayan jauh. Gue mencatat itu total itu 1 jam 5 menit dari Bandara Internasional Istanbul ke Taksim Square, ke pusat kota lah. Itu jadi sebenarnya 1 jam sih, mungkin nggak nyampe, mungkin 55 menit. Cuman karena ada kayak mereka berhenti di 2-3 stop, jadi agak sedikit ya 5-10 menit lah makan waktu gitu ya. Nah tapi busnya bagus. Kemudian harganya itu sekitar 80 lira, itu mungkin sekitar 60 ribuan lah, which is murah menurut gua. Karena di Soekarno Hatta pun kan sekitar segitu Damri ya. Dan ini lebih jauh lagi menurut gua karena 1 jam itu hampir nggak berhenti sebenarnya, nggak ada macet segala macam gitu. Nah kemudian dari Taksim Square gue beli SIM card dulu. Nah ini penting nih. Jadi kalau kalian yang dalam perjalanan itu, yang pertama itu tentu kalian harus tahu dulu di mana tepatnya lokasi hotel kalian sebelum sampai di sini ya. Jangan ngandelin internet terus, karena begitu sampai kan kita belum tentu langsung dapat internet. Jadi harus minimal tahu hotelnya itu di mana, alamatnya di mana. Jadi bisa kalau naik taksi itu bisa kasih tahu langsung di mana ininya, di mana lokasinya. Nah kemudian gue beli SIM card ya udah, habis itu tinggal pakai Google Maps, gampang. Nah kebetulan dari Taksim Square itu nggak jauh jalan kaki ke hotel gue, ya lumayan sih sebenarnya sih, bawa barang tuh hampir 2 kilometeran lah. Nah ini lagi stamina nih dibutuhkan. Kesan gue itu Turki itu sangat terbuka, kemudian juga sangat modern, bahkan sangat Eropa banget ya, dari bangunannya, dari cara gestur orangnya. Ya semuanya lah. Gue nggak tahu apakah ini merepresentasikan seluruh Turki atau enggak. Yang pasti ini di Istanbul seperti itu kesannya. Bagus kotanya. Terus sama satu lagi, lumayan murah. Bukan lumayan murah sih, sangat murah. Jadi karena gue suka kuliner dan suka kebab, gue paling suka kebab pakai nasi. Itu gue beli kemarin di tempat yang sedang lah, nggak terlalu mewah, nggak terlalu doji banget. Itu sekitar 70 ribuan. Itu penuh, tapi nasinya banyak, mungkin porsi 1,5 lah, porsi gede. Terus minuman soft drink ya, soft drink itu sekitar
eh 7 kali 2 itu 15 ribuan lah, kurang lebih 15 ribu. Jadi murah menurut gua. Jadi ini, dan oh ya kedua, sama gue lupa ngasih tahu. Jadi ke Turki itu tidak perlu visa, sangat tidak perlu visa. Jadi kayak seperti lu ke ASEAN, seperti lu ke Kuala Lumpur atau ke Singapura, kayak ke ASEAN lah, bener-bener nggak bayar sama sekali lagi. Nah itu, oke, apalagi ya? Mungkin ya itu sih. Kemudian nggak terlalu masalah di imigrasi. Jadi gue rekomen banget nih buat kalian yang mau liburan, cari alternatif itu ke Istanbul atau ke Turki itu sangat rekomen. Tiket pesawatnya juga relatif murah. Kemarin gue dapat 11,750, to be precise ya, 11,750 juta. Iya, jadi hampir 12 lah. Dan gue rasa sih paling mahal mungkin 13. Jadi kalau lu beruntung lu bisa dapat sekitar 11 atau 12-an juta lah pulang pulang balik Jakarta Istanbul. Nah, balik lagi tadi. Nah, dalam on the way ke hotel yang menarik adalah ya ini, dalam traveling itu kadang-kadang kita suka dapat sesuatu yang benar-benar nggak terduga, and it's nice. Jadi gua nggak sengaja kayak ngelihat ada orang masuk ke sebuah restoran. Eh, Terus gue lihat orangnya tuh kayak orang-orang, mukanya orang-orang orang Indonesia gitu loh. Ya tapi kan muka orang Indonesia itu kan banyak ya. Ada bisa juga kayak Filipina, bisa juga Malaysia, bisa juga apa namanya? Mungkin bahkan orang Thailand juga mirip-mirip kita gitu. Terus ya udah gue ikutin, gue lihat loh, kok ini orangnya mirip-mirip semua kayak orang apa namanya Melayu lah gitu. Dan ya udah gue masuk, gue lihat ternyata tuh restoran Indonesia banget gitu. Kayak kalau lu ingat liputan gue di Qatar tuh juga ada kan restoran Indonesia. Jadi isinya tuh ada bakwan, ada bakso, ada makanan Padang juga ada. Terus macam-macam lah gitu ya. Jadi gue ke situ, gue masuk sebentar. Sayangnya gue udah makan sebelumnya itu, gue udah nyobain kebab. Jadi udah kenyang. Akhirnya gue bilang ya udah deh, bang, saya balik aja besok. Saya kesini lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol soal makanan. Nanti salah satu liputan gue berikutnya adalah soal restoran itu. Nah udah, kemudian gue eh oh nggak sengaja juga dapat Star. Ternyata di sini bukan hanya di Monas ya, ada Starbucks keliling. Jadi di sini juga ada Starling. Jadi gue beli iseng-iseng aja untuk nyoba. Cuman bedanya gelasnya itu bukan gelas plastik, tapi gelas apa namanya, kayak gelas kertas ya, kayak karton, kayak di kafe lah, cuman kecil ya, bagus. Jadi ya keren lah gitu, menarik gitu ya. Ternyata ya Starling bukan hanya apa namanya, eh bukan hanya di kita aja, bukan hanya di Indonesia, tapi ternyata ada di Turki juga ya. Dan murah waktu itu, kalau nggak salah cuman satu gelas itu sekitar 7 ribu lah, nggak beda jauh. Di Jakarta kan 4 ribu 5 ribu kalau nggak salah. Tergantung, kalau lu kayak orang kantoran kaya biasanya 5 ribu. Kalau misalnya ya agak gimana-gimana, agak kumal, biasanya 4 ribu ya gitu. Oke. Nah kemudian ya udah gue check in, dan seperti yang gue bilang, nama hostelnya adalah The Central, kalau nggak salah, The Central House Hostel. Ya ini bagus. eh, dan nanti mungkin gue akan share ya, gimana apa namanya, common roomnya. Nah kenapa gue selalu pilih hostel? Pertama, hostel itu tuh pasti murah, pasti lebih murah. Ini sebagai gambaran aja, sekitar 300 ribuan semalam. Mungkin 400 ribu maksimum ya, tergantung dolarnya, karena sekitar 25 dolar. Jadi kalau dikursi 15 ribu itu kan sekitar 375 ya. Jadi 300 ribu sampai 400 ribuan lah. Kecuali 2 hari pas weekend, agak sedikit mahal. Ya mungkin karena memang akhir pekan, hari libur. Dan kedua karena mungkin ya karena ada Liga Champions ya. Jadi high demand atau apa, gue nggak ngerti lah. Cuman overall kalau normal gue lihat sekitar 25 dolar. Dan ini termasuk salah satu yang bagus hostelnya. Ratingnya juga sangat tinggi. Nah tadi soal satu, murah. Kedua, biasanya lokasinya tuh nggak jauh dari sentral. Dari istilahnya kalau di Jakarta ya mungkin seperti di Blok M lah, sekitar Blok M. Mungkin seperti itu ya. Jadi aksesnya itu dari airport biasanya gampang. Lo bisa naik bus atau kereta tergantung negaranya ya. Tapi dalam kasus ini di Istanbul itu naik bus langsung ke pusat kota, Taksim Square, dan dari situ nggak jauh, tinggal jalan kaki bisa. Kalau lo yang males naik taksi sekitar 2 kilometer gitu. Nah itu kedua, gara-gara biasanya lokasinya ya nggak jauh dari pusat kota. Nah kemudian yang ketiga adalah, nah kayak gini-gini biasanya kan kalau di hotel itu living roomnya lo, common roomnya lo, dalam tanda kutip itu udah ada di dalam hotel itu sendiri. Jadi biasanya lo yang ngetik di dalam, kerja di dalam. Di luar itu biasanya lobby kan. Lobby itu biasanya hanya sekedar untuk transit orang. Tapi kalau di hostel biasanya seperti yang nanti gue akan share sama lo videonya, itu
common roomnya benar-benar gede. Biasanya gede, cozy, enak, nyaman, dan kadang-kadang juga ada hostel yang menyediakan kayak gini nih, kopi dan teh gratis. Ini gratis nih teman-teman. Dan kalau lu mau breakfast juga ada fasilitasnya, nggak namanya nggak mahal kok. Gue lupa kalau nggak salah nggak sampai 50.000 ya teman-teman ya. Nanti gue juga akan sedikit share mungkin breakfastnya seperti apa. Walaupun tentunya breakfastnya nggak ada nasi kuning sama lontong sayur. Ya itu tetap paling enak buat gue. Cuman ya udahlah, lu bayar nggak sampai 50.000 dapat sarapan, ya nggak banyak protes lah gitu ya. Nah itu jadi alasan-alasan gue kenapa gue pilih tinggal di hostel. Walaupun memang tantangannya adalah lu juga harus behave, harus punya etika, akhlak gitu ya, adab istilahnya gitu kan. Jadi ketika lu satu kamar itu 4 orang atau 8 orang, ya lu harus ya punya tata krama lah. Misalnya kalau misalnya orang udah tidur, lu masuk, ya lu jangan nyalain lampu tapi pakai senter di handphone. Kan sekarang rata-rata udah ada pakai handphone. Nah, kayak gitu-gitulah. Terus kalau lu buka tas, misalnya ada plastiknya kan berisik, terus pelan-pelan. Kalau ada yang lagi tidur gitu ya. Terus lu nggak bisa juga sembarangan tentunya habis mandi pakai kolor doang jalan gitu kan, ya janganlah. Intinya harus ada tata krama lah kalau lu tinggal. Jadi itu sebenarnya juga pengembangan diri buat kalian. Jadi buat kalian yang nonton video ini belum punya pengalaman atau mungkin ya masih sedikit, nah ini mungkin video ini bisa memberikan juga inspirasi buat kalian ya untuk traveling dan tinggal di hostel gitu ya. Jadi juga belajar bagaimana untuk mengenal dunia luar, bagaimana belajar bertoleransi. Nah, supaya kalian gak bosan, jadi ini juga mungkin untuk menemani makan menemani makan kalian. Gue nggak tahu ini gue postingnya berapa terkait dengan rencana gue di sini. Jadi ini kan hari Rabu ya teman-teman ya. Rencananya hari ini gue akan ke beberapa ikon di Istanbul. Salah satunya gue nggak tahu apakah nanti dapat ke Hagia Sophia. Ini yang paling memang sangat-sangat ikonik di Istanbul ya. Mungkin di Turki ya, mungkin seperti Monasnya Indonesia atau Jakarta ya, mungkin seperti itu dari segi aspek ikoniknya. Kemudian juga gue nggak tahu apakah dapat juga ke Selat Bosporus yang sangat terkenal itu, yaitulah yang sebenarnya membelah Asia dan Eropa ya. Itu yang makanya gue bilang di awal, Turki ini adalah jembatan atau titik temunya antara peradaban timur dan barat sebenarnya ya. Gue nggak bisa bilang Asia ya, karena Asia itu sangat luas. Ada Asia dalam tanda kutip Timur Tengah, ada Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan selanjutnya bahkan juga ada Indonesia dan kawan-kawan. Tapi intinya pertemuan dari dua peradaban itulah. Nanti gua akan ke situ, kemudian juga ke restoran Indonesia tadi, dan kalau besok gue pasti akan besok tuh hari Kamis akan ke Ataturk Olympic Stadium. Supaya apa? Supaya lu bisa mendapatkan sedikit nuansanya seperti apa nanti venue atau panggung Liga Champions ya. Nah, kemarin sedikit gue mau cerita begitu sampai di bandara Istanbul. Jadi di Istanbul itu ada 2 bandara. Satu tuh di area di daerah kawasan Asia, ya, Turki yang di kawasan Asia, dan satu lagi itu di yang kawasan Eropa yang internasional. Lah itu entah mengapa agak kurang nuansa Liga umbul-umbulnya. Gue nggak tahu apakah mereka akan buat baru hari ini atau besok, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas hari Kamis gue akan datang ke Ataturk Olympic Stadium untuk memberitahukan kalian, mereportase kalian bagaimana kira-kira view, bentuk panggung final Liga Champions musim ini 2-3 hari sebelumnya ya. Jadi supaya kalian yang mungkin nggak pecinta City atau pecinta Inter yang belum atau kurang mendapat asupan informasi terkait pertandingan ini, lo bisa mendapatkan itu dari channel ini. Itu rencana gue kira-kira, dan seperti biasa dalam liputan ataupun perjalanan atau traveling seperti ini biasanya selalu ada hal-hal yang tidak terduga. Bukan biasanya, tapi selalu biasanya. Nah itu akan mungkin menjadi bahan konten gue untuk memperkaya juga konten channel ini dan juga buat kalian semua ya. Terus apalagi mungkin itu dulu video pertama dari gue. Gue justru dari kemarin agak bingung ya mau mengemasnya seperti apa. Kemudian juga cara ngeditnya gimana ya, gue pikir-pikir ya standar aja deh. Yang penting message-nya sampai dengan kalian, kepada kalian. Terus visualnya juga lumayan dapet ya. Jadi gue udah mengkoleksi beberapa gambar, mulai dari di pesawat, di bandara, di Taksim Square, di hotel, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi video pembuka gue di hari pertama
sebenarnya udah hari kedua sih, tapi perjalanan di hari pertama gua untuk gua sajikan ke kalian kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih dan tunggu video gua selanjutnya hanya di channel Bung Harpa. Terima kasih untuk kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu. Ciao.